Di balik tembok sekolah yang tampak tenang dan penuh disiplin, ada rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku kehadiran maupun laporan bulanan. Sebuah hubungan yang seharusnya tak pernah tumbuh, namun justru mekar di antara tumpukan absensi dan papan tulis penuh coretan. Itu bukan kisah tentang cinta pertama, melainkan cinta yang datang terlambat dan salah arah. Pak Arif Santoso, Kepala Sekolah SMA 7 Surabaya, usia 48 tahun. Seorang pria yang dikenal tegas, berwibawa, dan sangat menjaga citra. Sudah menikah dan memiliki 2 anak yang kuliah di luar kota. Di balik sikapnya yang dingin, Pak Arif menyimpan sisi rapuh yang hanya sedikit orang tahu, terutama ketika ia merasa kesepian di balik status dan tanggung jawabnya. Bu Raras Anindita, guru honorer baru mata pelajaran Bahasa Indonesia, usia 27 tahun. Asal asli dari Gresik, tapi kini tinggal di Surabaya untuk mengejar karier dan mimpi sebagai pengajar tetap. Cerdas, manis, dan punya senyum yang membuat siapapun ingin mendengarkannya bicara lebih lama. Raras dikenal ramah, tapi juga tertutup soal kehidupan pribadinya. Hari itu hujan turun deras, membasahi halaman sekolah yang biasanya ramai oleh siswa. Jam pelajaran sudah selesai dan hanya tersisa suara hujan yang menabrak genting dan aroma tanah basah yang merambat masuk ke ruang guru. Pak Arif berdiri di balik jendela ruang kerjanya, memandangi hujan sambil menyesap kopi hitam dari gelas kesayangannya. Ada ketukan pelan di pintu. "Permisi Pak Arif, maaf mengganggu, saya mau mengumpulkan RPP untuk minggu depan." Suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat kepala Arif menoleh cepat. Raras berdiri di ambang pintu, rambutnya sedikit basah karena terburu-buru. Pak Arif tersenyum kecil, lalu mempersilakan masuk. "Ayo duduk dulu Bu Raras, hujannya masih deres banget. Nanti dulu pulangnya," katanya sambil menunjuk kursi di seberangnya. Raras duduk ragu-ragu. Tangannya menyodorkan map berisi rencana pelajaran, tapi matanya terpaku pada tumpukan buku dan bingkai foto keluarga di meja Pak Arif. Mereka mulai berbincang, awalnya tentang hal-hal ringan, kurikulum, siswa-siswa yang bandel, dan bagaimana sulitnya jadi guru honorer. Tapi obrolan itu perlahan berubah. Dari tawa kecil menjadi diam yang canggung. Dari tatapan biasa menjadi pandangan yang menahan sesuatu lebih dalam. Malam itu mereka pulang bersamaan. Hujan belum benar-benar reda, tapi yang turun dari langit rasanya tak sebanding dengan hujan rasa yang mulai turun di hati mereka. Hari-hari berikutnya, sesuatu mulai berubah. Pak Arif sering terlihat lebih lama di ruang guru. Raras sering membawa kopi ke ruang kepala sekolah, alasan klasiknya, "Kebetulan saya bikin lebih." Tidak ada yang benar-benar memperhatikan, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Namun, orang-orang mulai berbisik tentang bagaimana Pak Arif tersenyum lebih lebar saat berbicara dengan Raras, atau bagaimana Raras tampak lebih sering mendapat jadwal mengajar yang strategis. Di balik pintu ruang kepala sekolah yang tertutup rapat, terjadi percakapan yang seharusnya tidak ada, tentang malam-malam kesepian, tentang mimpi yang tidak kesampaian, tentang rasa yang tidak tahu harus ditaruh di mana. "Kalau saja aku ketemu kamu 10 tahun lebih awal," kata Pak Arif suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam. "Tapi sekarang sudah terlambat, Pak," jawab Raras pelan, meskipun tangannya tetap bertahan dalam genggaman Pak Arif, dan meski tidak ada kata cinta yang diucapkan, keduanya tahu mereka sudah terlalu jauh dari kata wajar. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih basah. Waktu menunjukkan pukul 18.45. Sekolah sudah kosong, hanya suara cicak yang sesekali memecah sunyi di lorong. Di ruang kepala sekolah, lampu masih menyala. Tirai jendela ditarik separuh. Cukup untuk menghalangi pandangan dari luar, tapi membiarkan lampu kuning temaram menerangi ruangan. Pak Arif duduk di kursinya, dasi dilepas, kemeja sedikit terbuka di bagian atas.
Di depannya, Raras berdiri dengan tangan menyentuh pinggiran meja. Saya tahu ini salah, Pak. Tapi kenapa saya nggak bisa berhenti datang ke sini? Raras menatapnya, mata berkaca-kaca, tapi tak menangis. Pak Arif berdiri perlahan, mendekat. Karena kamu ngerasain hal yang sama kayak saya. Bukan cuman rasa, tapi ketertarikan yang nggak bisa dijelaskan. Mereka diam. Hening yang menggantung di antara napas yang mulai berat. Lalu, tanpa aba-aba, Raras duduk di kursi tamu. Pak Arif mengambil 2 gelas teh dari dispenser, lalu menyerahkan satu padanya. Kalau suatu hari nanti semua ini ketahuan, kamu siap? Tanya Pak Arif, suaranya pelan, hampir berbisik. Apa Bapak siap? Raras balik bertanya. Tatapannya menusuk, tapi lembut. Pak Arif tak menjawab. Dia hanya mendekat dan menyentuh jemari Raras, menggenggamnya sejenak. Genggaman itu lama-lama jadi pelukan yang terlalu lama untuk disebut sekadar pelukan simpati. Besoknya, rumor mulai beredar. Seorang guru matematika, Bu Retno, secara tidak sengaja melihat Raras keluar dari ruang kepala sekolah jam 7 malam dengan rambut sedikit acak dan wajah yang tampak merah. Loh, Bu Raras masih di sekolah semalam? Saya kira semua udah pulang. Tanyanya keesokan pagi sambil pura-pura sibuk menyusun LKS. Iya Bu, saya konsultasi soal evaluasi semester. Jawab Raras sambil tersenyum tipis, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kata-kata itu sudah cukup jadi bahan pembicaraan. WhatsApp grup guru pun mulai ramai. Bu Raras deket banget sama Pak Arif ya. Katanya sih sering lembur bareng. Jangan-jangan ada apa-apa ya. Dan dari situlah tekanan mulai datang. Tapi bukan dari luar, melainkan dari hati mereka masing-masing. Ketika perasaan yang tumbuh, diam-diam mulai menyiksa. Ketika setiap sentuhan dan pertemuan menyisakan rasa bersalah yang tak bisa dilenyapkan. Di sebuah sore setelah pelatihan guru selesai, Pak Arif dan Raras duduk berdua di ruang UKS. Tempat itu sunyi, karena kebetulan perawat sekolah sedang cuti. Saya nggak bisa terus kayak gini, Pak, kata Raras tiba-tiba. Saya nggak mau jadi alasan rumah tangga Bapak retak. Pak Arif menghela napas panjang, tangannya mengusap wajahnya yang lelah. Tapi kamu udah jadi bagian dari hidup saya sekarang, nggak gampang ngelupain itu. Kalau gitu lepaskan saya. Sebelum semuanya makin dalam, suara Raras bergetar, dan saat itu mereka tahu, cinta ini bukan cuma soal 2 hati yang saling menginginkan, tapi juga 2 dunia yang bisa runtuh kalau mereka memaksa bertahan. Tapi malam itu tetap saja Raras tidak langsung pulang. Mereka duduk bersama, diam tanpa bicara. Karena kadang perpisahan tidak butuh kata-kata, hanya cukup waktu. Dan rasa sakit yang perlahan tumbuh. Langit sore menggantung kelabu, seperti firasat yang tertunda. Sudah 3 hari Raras tak datang ke sekolah, alasan yang tersebar, sakit demam. Tapi Pak Arif tahu lebih dari itu. Ia tahu Raras sedang mencoba menjauh, mencoba menyembuhkan diri dari luka yang mereka ciptakan bersama. Hari keempat, Pak Arif tak tahan. Ia mengendarai mobil ke arah kos-kosan kecil di daerah Dukuh Kupang, tempat Raras tinggal. Hujan turun lagi, seolah semesta sengaja mengulang suasana malam pertama. Mereka terjebak dalam perasaan yang tak bisa dibatalkan. Raras membuka pintu dalam kondisi lusuh, kaos putih longgar, rambut digulung seadanya, mata sembab. Tak ada kata-kata, hanya jeda panjang sebelum akhirnya ia mempersilakan masuk. Aku nggak nyangka kamu bakal kesini, Pak. Ucapnya pelan sambil mengambilkan air putih. Aku juga nggak nyangka kamu bisa ninggalin aku semudah itu, balas Pak Arif, duduk di kursi rotan tua yang mulai patah di ujungnya. Raras duduk di kasur kecil yang ditutupi sprei bergambar bunga biru. Kamar itu kecil, lembab, tapi penuh dengan catatan pelajaran dan buku-buku bahasa. Di dinding tergantung foto ibunya yang sudah lama tiada. Aku nggak ninggalin,
katanya. Aku nyelamatin kita. Pak Arif tertawa pendek getir. Kita nggak bisa diselamatkan, Ras. Kita udah kelewat jauh. Raras menatapnya lama. Lalu, mau bapak apa? Tinggalin istri dan anak-anak bapak buat hubungan yang bahkan kita sendiri nggak yakin arahnya? Pak Arif tak menjawab. Tapi yang terjadi setelahnya bukan debat, bukan air mata. Mereka hanya duduk diam, sampai akhirnya dunia luar terasa lenyap. Dan dalam diam itu, hasrat muncul lagi, perlahan, seperti arus deras yang tak bisa ditahan. Tangan Pak Arif menyentuh lutut Raras, lalu berpindah ke pipinya. Napas mereka menyatu, lalu tenggelam dalam malam yang seharusnya tak pernah terjadi lagi. Esoknya, di sekolah, suasana berubah. Seorang siswa kelas 12 bernama Yudha, tanpa sengaja memotret Pak Arif, keluar dari gang kos-kosan dengan wajah lelah dan pakaian sedikit kusut. Foto itu tersebar cepat. Dalam hitungan jam, sudah sampai ke grup wali murid, lalu sampai ke telinga Bu Arum, istri Pak Arif, yang kebetulan juga mengajar di sekolah berbeda, tapi masih satu kota. Hari itu, jam 10 pagi, Pak Arif dipanggil oleh pengawas cabang dinas. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Ia tahu badai sudah datang. Sementara Raras duduk sendirian di ruang guru, menatap layar HP-nya yang penuh pesan tak terbaca, dan satu notifikasi dari kepala sekolah. Saya akan hadapi ini, tapi kamu, jangan takut. Apapun yang terjadi, saya nggak nyesel pernah sayang sama kamu. Raras menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Di luar, lonceng sekolah berbunyi, bel istirahat kedua. Tapi bagi mereka berdua, ini mungkin awal dari jam pelajaran paling berat yang harus mereka hadapi, kenyataan. Ruang guru terasa seperti akuarium kaca, semua orang diam, tapi tatapan menusuk ke segala arah. Raras tahu, kabar itu sudah menyebar. Wajah-wajah yang biasanya tersenyum kini hanya menyapa dengan lirikan dan bisik-bisik halus. Tak ada yang mengkonfrontasi langsung, tapi justru itu yang paling menyakitkan, diam yang menghakimi. Siang itu, Pak Arif tidak muncul di sekolah. Bu Retno, yang sebelumnya paling cerewet soal tugas tambahan, tiba-tiba bersikap ramah, terlalu ramah, seperti ingin tahu sesuatu, tapi pura-pura sok peduli. Raras hanya mengangguk pelan setiap kali disapa, mencoba tetap tenang meski dadanya berdegup tak karuan. Di ruang TU, Raras menerima amplop coklat tipis yang baru saja dikirim oleh staf tata usaha, tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya satu kertas dengan tulisan tangan rapi. Kamu masih bisa mundur. Kalau kamu sayang dia, bebaskan dia. Sebelum semua hancur. Tanpa tanda tangan. Tapi Raras tahu, itu bukan dari orang iseng. Itu peringatan. Mungkin dari seseorang yang tahu terlalu banyak. Sorenya, Raras pergi ke rumah Pak Arif. Rumah besar di daerah Citraland itu sepi. Gerbang terbuka sedikit dan ada mobil Pak Arif terparkir di luar. Raras mengetuk pintu dan yang membukakan bukan Pak Arif, Bu Arum. Dengan jilbab krem dan wajah tenang, ia menatap Raras tanpa ekspresi. Tak ada makian, tak ada air mata. Hanya satu kalimat, "Ayo masuk." "Kita perlu bicara, Bu Raras." Suasana ruang tamu terlalu rapi, terlalu hening. Di dinding tergantung foto keluarga yang lengkap, Bu Arum, Pak Arif, dan dua anak mereka yang tersenyum cerah dalam bingkai emas. Suami saya sedang di luar kota untuk urusan dinas, tapi saya nggak buta. Saya tahu sejak awal, ucap Bu Arum sambil menuangkan teh. Raras menelan ludah, tangannya gemetar memegang cangkir. Saya nggak minta Bapak ninggalin Ibu, saya juga nggak pernah niat masuk ke hidup kalian, ucapnya pelan. Lalu kenapa kamu biarkan itu terjadi? Nada suara Bu Arum mulai dingin, tapi matanya tetap lembut. Kamu pikir kamu satu-satunya yang kesepian? Aku ini istrinya selama 20 tahun. Aku tahu dia berubah sejak kamu datang. Hening. Aku nggak datang buat berdebat, jawab Raras akhirnya. Aku datang buat minta maaf,
Kalau aku harus pergi, aku akan pergi. Bu Arum menatapnya dalam. Pergi bukan menyelesaikan masalah, tapi itu langkah yang paling manusiawi yang bisa kamu ambil saat ini. Dan kalau kamu memang pernah sayang sama dia, kamu tahu itu keputusan yang benar. Malam itu, Raras pulang dengan kepala tertunduk. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ringan. Beban di dadanya seperti runtuh. Tapi sesampainya di kos, Pak Arif sudah berdiri di depan pintu. Jaket hitam, rambut basah karena gerimis, dan wajah yang tampak lebih tua dari biasanya. "Aku dengar kamu ke rumah," katanya lirih. "Iya, aku udah ketemu istrimu." "Aku mau ninggalin semuanya, Ras," ucapnya tanpa ragu. "Aku nggak bisa pura-pura lagi." Raras menggeleng. Jangan buat semua ini jadi lebih parah. Aku yang salah, aku yang harus pergi." Pak Arif mendekat, menahan lengannya. "Jangan bilang itu, tolong." Tapi Raras hanya menatapnya dengan mata yang sudah tak basah. Kali ini bukan karena tidak ada air mata, tapi karena air matanya sudah habis. "Kadang cinta itu nggak harus dimiliki, Pak. Cukup disesali dan dilepaskan." Pak Arif berdiri diam di bawah gerimis, sementara pintu kamar kos ditutup pelan di depan wajahnya. Dan di luar, malam kembali hening. Tapi hening yang berbeda. 2 bulan berlalu sejak malam itu. Raras pindah ke Lamongan, mengajar di sebuah SMA kecil di pinggir kota. Di tempat baru itu, tak ada yang mengenalnya sebagai guru yang dekat dengan kepala sekolah. Ia hanya Bu Raras, guru bahasa Indonesia yang senang membawa buku sastra ke kelas dan memberi tugas menulis puisi kepada anak-anak yang terbiasa tawuran. Ia mulai belajar membangun hidup dari awal. Kos kecilnya kini menghadap sawah, dan tiap pagi ia bangun bukan karena suara alarm, tapi kokok ayam dan doa subuh dari masjid dekat gang. Sesekali ia masih membuka galeri foto di ponselnya. Ada satu folder tersembunyi bernama Senyap. Isinya hanya 5 foto. Potret Pak Arif saat tersenyum, secangkir kopi di ruang kepala sekolah, kertas RPP yang pernah mereka diskusikan bersama, dan satu selfie samar di lorong belakang sekolah. Dengan pencahayaan buruk dan wajah mereka nyaris tak terlihat. Foto yang cuma punya arti bagi 2 orang. Suatu sore, ia mendapat kiriman paket. Tanpa nama pengirim. Isinya satu buku, Saman karya Ayu Utami, dengan catatan kecil di dalamnya, ditulis tangan. "Kamu mungkin benar waktu itu, tapi aku belum selesai mencintaimu." Tangannya gemetar. Ia memejamkan mata sejenak, lalu memeluk buku itu seperti seseorang yang sedang memeluk kenangan. Di sisi lain, di Surabaya, Pak Arif bukan lagi kepala sekolah. Ia mengundurkan diri. Keputusan yang membuat heboh banyak pihak, tapi ia tetap diam, menolak diwawancara, tak menjelaskan apapun. Ia lebih sering terlihat di warung kopi kecil dekat rumah, duduk sendiri dengan laptop tua dan map lusuh yang berisi catatan-catatan yang entah untuk apa. Bu Arum tetap tinggal bersamanya. Mereka tak bercerai, tapi hidup dalam rumah yang sunyi. Anaknya sempat pulang dari Jakarta dan bertanya kenapa ayahnya berubah. Tapi Pak Arif hanya menjawab dengan satu kalimat. "Ayah pernah jatuh cinta, Nak. Tapi kali ini jatuhnya nggak bisa bangun lagi." Waktu terus berjalan. Lalu di suatu hari yang mendung, saat Raras mengawasi siswa-siswinya menulis puisi di bawah pohon mangga halaman sekolah, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Pria dengan kemeja putih, tas selempang, dan mata yang tak bisa dilupakan, meski sudah berkali-kali mencoba. "Pak Arif." Ia tak bicara, hanya berdiri diam, cukup jauh untuk tak mengganggu, tapi cukup dekat untuk dikenali. Mereka saling menatap lama, tak ada pelukan, tak ada air mata, tapi juga tak ada kata selesai. Karena beberapa cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya pindah tempat, dari dada ke kenangan. Hari itu gerimis, seperti hari-hari lama yang diam-diam menyimpan luka.
Tapi bagi Raras, semuanya terasa seperti deja vu. Langit abu-abu, aroma tanah basah, dan pria yang berdiri di ujung lapangan dengan tatapan yang masih sama, menggenggam tapi tidak memaksa. Setelah bel pulang berbunyi dan anak-anak satu persatu meninggalkan sekolah, Raras berjalan perlahan ke arah tempat Pak Arif berdiri. Tak buru-buru, tak gugup, hanya tenang, seolah tubuhnya sudah lama tahu kalau pertemuan ini akan terjadi. Mereka berdiri berhadapan di depan pos satpam sekolah yang kosong. Tak ada orang lain, hanya suara rintik hujan dan jarak yang makin menyempit. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Pak Arif akhirnya. Suaranya sedikit serak, seperti belum bicara dengan siapapun selama berhari-hari. "Kamu nggak harus mulai dari mana-mana," jawab Raras. "Tenang, aku sudah di akhir." Pak Arif mengangguk, matanya memerah, tapi tetap berdiri tegak. "Aku cuma pengen lihat kamu, biar aku tahu. Kamu beneran baik-baik aja." Raras menatap wajah itu, wajah yang pernah jadi pelabuhan, pernah jadi pelarian, dan pernah jadi rumah, sekaligus badai. "Aku belajar jadi baik, bukan karena aku kuat, tapi karena aku nggak punya pilihan selain bertahan." Pak Arif tersenyum tipis. "Kamu makin kuat sekarang, makin jauh juga dari aku." "Dan kamu makin diam, tapi matamu masih sama, masih penuh rasa yang nggak bisa diucap." "Kalau aku boleh egois sekali aja," ucap Pak Arif, "aku pengen kamu ikut. Kita pergi dari semua ini, nggak jadi guru, nggak jadi kepala sekolah, nggak jadi siapa-siapa, cuma kamu dan aku." Raras menunduk, menggigit bibirnya sejenak, lalu menatapnya lagi, kali ini dengan sorot mata yang tidak gemetar. "Kamu telat, bukan karena aku udah nggak cinta, tapi karena cinta kita bukan buat dunia ini. Cinta kita cuma cocok untuk dihancurkan." Pak Arif mendekat, hanya selangkah. Hujan makin deras, ia ingin memeluknya, tapi tidak berani. Tangannya hanya menggantung di udara. Lalu Raras berjalan pelan, melewatinya tanpa menyentuh. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia berbisik tanpa menoleh. "Aku masih simpan semua puisimu di email, tapi aku nggak akan buka lagi. Karena cinta kita udah jadi artefak, indah, tapi nggak boleh disentuh." Pak Arif berdiri kaku. Hujan menyamarkan air matanya. Tapi hatinya tahu, itu adalah perpisahan yang paling nyata yang pernah ada. Dan kali ini, tak ada pintu kamar kos, tak ada pesan tanpa nama, tak ada niat untuk kembali. Yang tersisa hanya 2 orang dewasa, dan 1 cinta yang ditanam dalam-dalam, agar tak pernah tumbuh di tempat yang salah lagi. 2 tahun kemudian, Raras sudah jarang menoleh ke belakang. Hidupnya kini sederhana dan tenang. Ia sudah menikah, bukan karena cinta membara, tapi karena pilihan yang matang. Suaminya, Andra, seorang dosen di kampus negeri kecil di Gresik, pria baik yang tidak banyak bicara, tapi tahu cara menghargai luka yang tidak dia ciptakan. Tapi ada malam-malam di mana Raras diam lebih lama dari biasanya. Seperti malam ini. Di beranda rumah kontrakan mereka, ia duduk dengan teh hangat dan angin pelan yang menyusup lewat celah pagar. Di hadapannya, layar laptop terbuka. Bukan untuk kerja, tapi karena ada 1 email masuk. Dari alamat lama yang sudah lama tidak muncul. Subjek, puisi ke-101. Isinya hanya 1 bait. "Kamu adalah suara yang tak pernah berhenti di kepala, meski semua radio telah kupadamkan." Raras tidak menangis, ia hanya tersenyum kecil. Tangannya bergerak ke arah keyboard, tapi tidak membalas. Ia hanya membaca ulang bait itu 3 kali, lalu menutup laptop pelan. Di sisi lain kota, Pak Arif hidup sendiri. Rumah lamanya dijual, anak-anaknya ikut ibunya. Ia kini mengajar kelas, menulis di komunitas kecil, dan sesekali jadi editor lepas. Hidupnya tidak glamor, tapi cukup. Dan malam-malamnya dipenuhi oleh lembaran-lembaran puisi yang tak pernah ia terbitkan. Seluruh puisi itu punya tema yang sama,
perempuan yang tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Suatu siang, di sebuah toko buku independen, Raras mampir saat hujan mulai turun. Ia sedang mencari bahan ajar untuk siswanya ketika ia melihat satu buku kecil dengan sampul sederhana. Judulnya hanya satu kata, Raras. Penulis, AAS. Tangannya gemetar saat memegangnya. Ia membukanya. Di halaman pertama ada kalimat pembuka. Maafkan aku yang tak pernah cukup jadi dewasa saat kamu memilih jadi kuat. Ia menutup buku itu dan membelinya, tanpa berkata apa-apa pada kasir. Ia tahu, ini bukan cara Arif meminta kembali. Ini adalah cara Arif mengucapkan selamat tinggal, yang akhirnya benar-benar selesai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raras membaca puisinya sambil menggenggam tangan suaminya. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada penyesalan, hanya kenangan yang sudah dijahit rapi. Bukan untuk dikenang setiap hari, tapi untuk memastikan bahwa dirinya pernah mencintai dan berhasil sembuh. 1 tahun setelah buku Raras tersebar di lingkaran kecil sastra indie, sebuah acara diskusi buku digelar di Surabaya, di kafe kecil bernuansa kayu dekat Taman Bungkul. Tak ramai, tapi cukup hangat. Penulisnya, AAS, hadir sebagai tamu undangan. Nama lengkapnya tidak pernah dicantumkan secara publik, hanya dikenal oleh pecinta puisi yang penasaran dan telaten mencari tahu. Raras datang bukan sebagai tamu undangan. Ia datang sebagai orang biasa, menyamar dalam diam. Mengenakan blaus biru laut dan celana kain longgar, ia duduk di sudut ruangan, di balik rak buku, hanya beberapa meter dari panggung kecil, tempat Pak Arif duduk menjawab pertanyaan. Suaranya tak berubah, tenang, dalam, sedikit getir, tapi penuh kejujuran. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti undangan untuk kembali ke luka yang pernah manis. Seorang peserta bertanya, apakah tokoh Raras dalam puisi Bapak adalah sosok nyata? Pak Arif terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Dia nyata, tapi puisi-puisi itu bukan untuk memintanya kembali. Itu surat-surat yang tidak pernah sempat aku kirimkan. Aku menulis karena kalau tidak, mungkin aku sudah berhenti jadi manusia. Jawaban itu cukup, tidak berlebihan, tidak dramatis, tapi terasa seperti tamparan pelan di dada Raras. Ia tak menemuinya setelah acara. Ia pulang lebih dulu. Tapi di bawah gelas kopinya, ia tinggalkan selembar kertas kecil, ditulis tangan dengan pena yang ia pinjam dari kasir. Terima kasih sudah tidak menghapusku, tapi mulai sekarang kamu boleh berhenti menuliskan aku. Beberapa tahun kemudian, Raras hidup dalam damai. Anak pertamanya lahir pada musim hujan, namanya Langit Arsa, yang artinya harapan dari langit. Dan saat ia menggendongnya, Raras paham satu hal, cintanya kepada Pak Arif tidak pernah salah, hanya datang di waktu yang paling tidak tepat. Pak Arif pindah ke Banyuwangi, membuka rumah baca kecil untuk anak-anak desa. Ia tak lagi menulis puisi tentang perempuan yang hilang. Kini, ia menulis tentang laut, senja, dan harapan kecil di balik cerita-cerita dongeng yang ia bacakan setiap sore. Satu kali, seorang anak bertanya, "Pak, dulu Bapak pernah jatuh cinta?" Ia tersenyum. Pernah, dan aku belajar dari cinta itu bahwa kadang kita tidak harus memiliki seseorang untuk bisa mencintainya dengan benar. Anak itu tak terlalu paham, tapi ia tertawa dan kembali membaca buku bergambar. Dan Arif menatap langit, lalu membisikkan satu bait di kepalanya. Kini, kamu jadi udara, tak terlihat, tak bisa digenggam, tapi selalu ada di napasku. Begitulah cinta mereka berakhir, tidak di pelaminan, tidak di pelukan terakhir, tapi dalam ketenangan yang tak lagi menuntut memiliki, hanya saling melepaskan dengan cara paling manusiawi yang bisa dilakukan dua orang yang pernah terlalu dalam jatuh.